Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa afanna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa ba'anna. Alhamdulillah, jemaah masjid An-Nur lingkungan Lapandal Lidang yang dirahmati Allah, di pagi yang mulia ini kita mengulang menyebut lagi ucapan alhamdulillah kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita terima setiap saat, terutama di pagi ini berada di rumah Allah. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kemarin ada satu acara di Penyambungan. Jadi ada seorang kekasih Allah datang dari tanah suci, dari Makkah Mukarramah, mengasih hadiah buku tentang 40 hadis yang disusun oleh Al-Fadhil Al-Syekh Almarhum Al-Syekh Ismail Osman Zain, ulama terkenal di Mekah yang beraliran madhab Syafi'i. Dikutip di sini hadis yang keempat. Hadis ini perlu ada di hati setiap pencinta masjid. Setiap pencinta masjid perlu ada hadis ini di hatinya. Hadis ini sering juga dibacakan atau disebut di sini dan di tempat lain juga. Qala Rasulullah SAW berpesan, bersabda, Basyiril masya'ina fil zulam, Basyiril masya'ina fil zulam ilal masajid bin nurid tam yaumal qiyamah. Hadis nomor 4 di sini ya. Kita ambil hadis nomor 4. Hadis ini rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini kalau bicara tentang masjid selalu dikemukakan ya. Basyiril masya'in, sampaikanlah berita gembira. Gembiralah hendaknya hati orang yang mau berjalan ke masjid, rajin. Masya' itu rajin berjalan artinya. Artinya kalau bisa 5 waktu sehari semalamnya. Tapi sini yang fokusnya fil zulam, berjalan dalam kegelapan malam. Artinya sembahyang maghrib dan isya. Sembahyang isya dan subuh. Sembahyang isya dan subuh karena maghrib masih terang, isya sudah gelap. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam ke masjid, bahwa apa? Mereka akan mendapat cahaya yang maksimal pada hari kiamat. Hari kiamat itu gelap. Hari kiamat itu azab. Subhanallah. Orang akan disinari oleh imannya, amalnya. Nomor 1, kepergiannya ke masjid. Kalau masjid nggak pergi, mengebis nanti di sana, nggak nampak jalan. Ada ayat dalam surah Al-Hadid, kisah orang yang akan mengemis nanti di sana, nggak bisa berjalan, nggak nampak jalannya. Maka Rasulullah mengatakan di sini, Basyiril masya'in, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid, bahwa mereka akan mendapat cahaya yang maksimal. Kepergian ke masjid ini, pergi dan pulang, dikira terlangkah. Kepergian kita sembahyang subuh dan isya
membuat suasana di sana terang benderang. Jadi bukan hanya kadang-kadang orang awam ini yang ilmunya tidak berapa, dipikirnya seperti yang tertera di sana, untuk sholat berjamaah mencapai 25 derajat, 27 derajat, 25 atau 27. Ada juga yang 50, hadis banyak ya. Ada yang lebih dari itu. Orang awam, orang umum, dipikirnya kata masjid apa? Bukan begitu ya. 25 derajat, 27 derajat pergerakan masjid itu. Nilai untuk sholat berjamaah itu 1/100 mungkin dari tujuan ke masjid. Datang ke sini, kalau dikira 1/1 lebih 100 kemanfaatannya. Satu di antaranya mendapat nilai 25 derajat ataupun 27 derajat. Ada hadis, ada banyak ya. Artinya apa? Dibandingkan dengan sholat di rumah, kita akan diberi nilai sebanyak 25 atau 27 derajat. Dan ulama juga membuat ulasan tentang hadis ini. Orang yang datang ke masjid akan mendapat nilai seperti sholat orang yang lebih khusyuk di antara yang datang semua sholat tadi. Kalau ada 50 yang sholat tuh, subuh mungkin tidak sampai ya. Contohnya kalau ada 20 orang, 30 orang, Allah akan menilai di antara yang paling bagus nilai sholatnya akan diberikan kepada setiap orang yang sholat. Setiap orang yang sholat berjamaah akan diberi nilai dengan nilai sholat yang terbaik di antara yang jemaah yang hadir. Subhanallah. Khusus kepergian sembahyang subuh dan isya yang kita dengar tadi, orang akan nanti terang jalannya di sana. Subhanallah. Bin nur tam, mendapat nur yang maksimal. Kebetulan masjid kita nama Masjid An-Nur ya. Jadi di antara tujuan lain dipilih nama Masjid An-Nur. Inilah di antaranya. Bahwa kedatangan ke masjid menjadikan kita nanti terang di sana. Subhanallah. Ini ayat orang yang mengemis. Ayat 13, 14. Orang yang mengemis nanti di sana, tidak nampak jalannya, tidak bisa berjalan. Nah, kalau ayat 12, cerita orang yang sukses, yang jalannya terang. Ayat 13, 14, cerita orang yang gagal, tidak bisa berjalan. Terang di sini ya, terang seperti Al-Quran, ayat 12, surah Al-Hadid, halaman 539. Al-Hadid 539, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Dzalika huwal fawzul azim. Yauma, pada hari itu, hari kiamat. Ini uniknya Quran ya. Kehidupan, suasana, realitas yang akan dihadapi dari kiamat dan disebutkan dengan jelas di sini. Yauma, pada hari itu, hari kiamat. Taral mu'minin, Anda lihat orang mukmin dan mukminat, mukmin lelaki dan perempuan, yas'anu baina aydihim wa bi aymanihim. Jalan mereka disinari nur, disinari cahaya kanan dan kiri, terang. Busyrakumul yaum, dikatakan kepada mereka mukmin mukminat, gembiralah, tahniahlah. Kalau di Malaysia, syabaslah katanya. Selamatlah, untunglah. Al-yawm, untunglah bapak pada hari ini, ibu pada hari ini, jannah.
selamat sampai di jannah, di surganya Allah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Khalidina fiha, maka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah keuntungan, kesuksesan yang gemilang. Inilah kesuksesan yang gemilang. Jalannya terang dan masuk jannah. Ini orang yang sukses ya. Ayat 13-14 orang yang gagal hidup. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafikin dan munafiqat yang gagal hidupnya di dunia akan gagal nanti di sana. Mereka mengemis, memanggil, menyesal, menyeru orang yang beriman yang jalannya terang benderang, dipanggil oleh yang gelap suasananya. Unzuruna, tunggulah kami dulu, perhatikanlah kami tak nampak jalan ini. Kata orang Sumber, rumah nampak jalan tak tentu, lagu datang suara hilang. Kata orang Sumber ya, rumah nampak jalan tak tentu. Itu kiasan sebenarnya, orang yang bingung. Rumah nampak jalan tak tentu. Nampak bangunan sana nggak tahu jalannya. Nampak masjid tapi jalan gelap. Gelap. Walaupun siang, gelap juga jalan ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Unzuruna fa intima yaraduna. Ulang dulu kiamu, tunggulah dulu kawan. Jangan pergi dulu. Naqtabis min nurikum. Kasihlah secebis cahayamu itu. 5 watt, 10 watt sudahlah. Yang penting kami bisa jalan. Kasih dong sedikit cahayanya, listriknya, baterainya. Naqtabis min nurikum. Sedikit jadilah secebis. Nggak ada jawabannya di sini. Orang mengemis dijawab di sini. Qilal wara'akum. Pak, Bapak pulanglah kembali ke dalam bidang Pak. Datanglah subuh, datanglah isya. Kami dulu siang malam, pagi, sore kami ke masjid Pak. Di sana mencas baterainya Pak. Qilal wara'akum. Kembalilah ke dunia. Kembalilah ke dunia. Bukan di sini mengemis. Pulanglah ke dunia. Faltamisu nura. Carilah cahaya di sana, bukan di sini. Irji'u wara'akum. Kembalilah ke dunia. Faltamisu nura. Carilah nur di sana. Kumpullah nur di sana. Di sini menerima hasil saja lagi. Ini bukan jawaban Pak ya. Ini penghinaan. Penghinaan namanya. Fadhuriba bainahum bisur lahubab. Lalu ada pendinding di antara dua kelompok ini. Kelompok yang sukses hidupnya, yang gagal, ada pendinding. Di sebelah sana rahmat, senang. Di sebelah lagi azab. Orang yang terang jalannya, dia berada dalam rahmat Allah. Yang gelap jalannya, tersiksa dan terazab. Orang beriman jalan, yang kegelapan tercicir, tinggal. Dari kejauhan mereka seru, makin lagi. Sudah jauh pergi. Orang beriman sudah jauh bergerak ke depan. Yang tercicir di belakang. Yunaduna, dipanggilnya dari kejauhan. Alam nakum ma'akum. Oh doa. Karena satu RT di Tanah satu kelurahan, satu kabupaten, satu kahanggi, satu suku, samarga, sekelompok, satu organisasi. Alam nakum ma'akum. Kita dulu kan sama dong. Kasihanlah. Tolonglah kami.
Subhanallah. Dijawab lagi di sini. Bala. Betul mana doa? Betul lah, kita dulu sama-sama sekampung, setempat tinggal. Subhanallah. Kalau di sini satu lingkungan, satu jalan. Ya, kita dulu sama. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi Bapak ada 5 kelemahan Bapak waktu di dunia. Dan disebut sini orang yang punya 5 kelemahan akan gelap nanti suasananya di sana. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharrakumul amani wa gharrakum billahi. Inilah kelemahan orang yang tidak ke masjid. Inilah kelemahan orang yang jalan ke masjid itu gelap walaupun di siang bolong. Fatantum anfusakum. Dulu di dunia Anda membinasakan diri Anda dengan dosa dan maksiat, dengan sifat nifaq. Wa tarabbastum. Anda dulu suka menunda, menangguh. Nantilah Ramadan, nantilah aku pergi umrah, pergi haji, nantilah aku pensiun dulu. Suka menangguh, menunda. Tarabbastum wartabtum. Anda tidak mempunyai keyakinan yang maksimal. Anda dibalut keraguan-raguan. Iman Anda bercampur dengan keraguan. Bukan wabil akhirati hum yuqinun. Kalau di awal Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin maksimal terhadap hari akhirat. Kalau nanti yakin wa gharrakumul amani, kamu diayun dan dibuai oleh anak-anak yang kosong. Diayun dan dibuai. Orang Islam akan masuk surga. Itulah pegangannya. Tapi amalan ahlul jannah tidak dibuatnya. Amalan ahlul jannah tidak diperhatikan. Hatta ja'amrullah, sehingga datang kematian. Masih hanya dan dibuai oleh angan-angan yang kosong. Datanglah ajal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak juga ke masjid. Kelima, wa gharrakum billahi ghurur. Anda dipermainkan oleh syaitan. Kalau hidupnya diganggu, dipermainkan oleh syaitan, akan jauh dari masjid. Orang yang bersama malaikat tidak mungkin jauh dari masjid. Manusia sejak hidupnya ada dua jenis, dua kelompok. Satu bersama setan iblis, tidurnya diselimutkan oleh iblis. Dalam hadis, telinganya dikencingi iblis, badannya diikat erat-erat supaya tidak bergerak, supaya tidak bangkit, supaya tidak bangun. Ada dalam hadis yang jelas dan terang disebut, orang yang bersama malaikat, masjid baginya adalah oksigen kehidupannya. Seperti dikatakan oleh orang bijak pandai, orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Itulah alamnya. Mau cepat masuk, mau cepat datang, dan sabar duduk dalam masjid, tidak mau cepat keluar. Orang munafik dalam masjid dikatakan oleh ahli hikmah, orang bijak pandai, seperti burung dalam sangkar. Masuk nak cepat keluar, masuknya lambat, keluarnya lebih cepat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah ya, dibacakan lagi hadis ini hadiah seorang kekasih Allah yang datang dari Mekah kemarin, berjumpa dalam satu acara di Penyambungan, dan dia akan pulang lagi ke Mekah.
Dia sudah 8 tahun di sana nggak pernah pulang. Dia akan ke Mekah lagi. Nah, memang dibanyak bukunya untuk hadiah untuk jemaah Masjid An-Nur. Maka disampaikanlah di sini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda berpesan, "Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nuritar yaumil qiyamah." Sampaikanlah berita keuntungan, berita gembira, tahniah. Kalau orang Malaysia, ucapan syabas, ucapan kebahagiaan. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid, bahwa mereka mendapat cahaya maksimal nanti dari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbullah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.